Hai, namaku Audrey. Tapi banyak orang tahu aku dengan nama TikTokku. Sayangnya, yang aku lakukan di TikTok bikin aku dikeluarin dari sekolah, kehilangan pacarku, dan kehilangan diriku sendiri. Sejak kecil, aku nggak kebayang kalau bakal ada yang memerhatikanku. Jujur, aku menderita social anxiety parah. Hal kayak jawab pertanyaan di kelas bikin aku mau muntah. Tanganku gemeteran, kepalaku berputar, dan rasanya aku pengen kabur keluar kelas. Belum lagi kalau masalah presentasi atau kumpul kelompok besar. Karena itu, aku kesusahan cari teman. Waktu masih kecil, aku sering diejek karena aku aneh. Pada dasarnya itu karena aku bakal langsung keringat dingin kalau ada yang sekedar melihat ke arahku. Untungnya, waktu SMA, aku ketemu Lukas. Kami satu angkatan, dan dia sama pemalunya kayak aku. Waktu kami kenalan, rasanya kayak kembang api yang meledak-ledak. Kami langsung jadian, dan sementara waktu, aku merasa kayak putri. Tapi Lukas punya teman. Dia sering nongkrong sama mereka. Dan ini bikin aku merasa agak hampa karena aku nggak punya siapapun. Aku suka main HP dan scroll TikTok berjam-jam. Dan kadang, ini bikin lebih parah. Aku benci lihat gerombolan cewek main bareng, ketawa, dan main sandiwara bareng. Suatu malam, aku merasa sedih banget. Jadi aku memutuskan bikin TikTok sendiri. TikTok ini tentang social anxiety-ku dan aku yang nggak punya teman. Aku pikir itu lumayan lucu, jadi aku upload dan aku tidur. Waktu aku bangun paginya, hal pertama yang aku lihat adalah banyaknya follow request di Instagram. Aku panik sesaat, kirain ada yang bikin meme jahat tentang aku atau gimana. Tapi aku nggak lihat apapun yang lain. Waktu aku buka TikTok, rahangku jatuh ke lantai. Aku dapat 1.000.000 like dalam beberapa jam, dan views dengan jumlah 4 kali lipat dari itu. Ada ribuan komen dari orang-orang, bahkan dari TikTokers terkenal, bilang kalau aku lucu banget dan mereka mau jadi temanku. Aku loncat-loncat, aku bener-bener nggak percaya ada orang sebanyak itu yang ngerasa kayak aku. Pagi itu aku bikin TikTok yang mirip, dan ini mulai ramai kayak sebelumnya. Waktu aku cerita ke Lukas, dia ketawa dan mikir kalau itu hebat. Tapi dia nggak seterkesan orang-orang lain. Tiba-tiba cewek populer di sekolah mau aku duduk sama mereka. Beberapa dari mereka mohon supaya bisa masuk di TikTok aku, dan beberapa mau aku masuk TikTok mereka. Untuk pertama kali, aku disukai. Dan jujur, aku nggak menderita karena social anxiety-ku. Aku jadi percaya diri gara-gara videoku, dan aku merasa kayak orang yang berbeda. Aku bikin video terus-terusan, dan dalam seminggu, aku dapat checklist biru yang cantik itu. Pengikutku juga meningkat secara konsisten. Setiap aku dan Lukas main, aku pakai make up supaya aku bisa bikin video. Setiap video komediku nggak berhasil, aku bikin aja video joget di antaranya. Dan kalau aku pakai baju yang terbuka, orang-orang bakal lebih suka videoku. Aku tahu ini nggak benar, tapi begitulah cara bekerjanya. Lukas jadi mulai khawatir. Dia bilang kalau aku terlalu fokus pada popularitasku dan aku mulai terlalu terobsesi sama penampilanku. Aku agak sedih waktu dia bilang gitu. Dia selalu nyuruh aku buat cari teman dan interaksi sama orang lain. Dan sekarang aku lakuin itu. Dia jadi diam waktu aku mulai dapat uang. Aku dapat tawaran endorse dari kiri dan kanan. Aku menghasilkan uang lebih banyak dari orang tuaku. TikTok mulai jadi bagian yang penting dalam hidupku sampai aku nggak punya waktu untuk Lukas. Situasi mulai panas waktu aku collab sama kreator populer lainnya di suatu Jumat malam. Videonya bagus, tapi waktu aku pulang, Lukas sedang duduk di pintu depan memegang mawar layu. Itu anniversary kami, dan aku lupa. Lukas terlihat patah hati, dan aku merasa bersalah sampai dia buka mulutnya. Ini bukan kamu. Aku udah nggak tahu kamu siapa. Aku kangen pacarku yang nggak cuma peduli sama popularitas. Aku nggak percaya dia bilang gitu. Untuk pertama kali, aku merasa orang menyukaiku, dan dia malah menjatuhkanku. Aku kecewa sama dia, dan aku masuk. Aku marah dan kesepian banget malam itu sampai aku mulai streaming ke pengikutku. Aku ngoceh tentang gimana beberapa orang gak bisa nerima kamu berkembang melebihi mereka. Itu jelas tentang Lukas. Dan kalau dipikir lagi, aku merasa sampah karena ngelakuin itu. Dan bukan cuma karena apa yang aku lakukan setelah itu.
Aku pikir aku udah berhenti streaming. Aku bilang selamat tinggal dan aku kunci HP-ku. Atau itu yang aku kira. Aku menghela nafas dan ganti baju. Ya, aku lepas semuanya. Setelah aku udah pakai piyama, aku baru sadar apa yang aku lakukan. Aku nggak pernah berhenti streaming. Aku baru aja broadcast diriku telanjang bulat ke ribuan orang. Waktu aku login lagi, aku udah trending di Twitter. Beberapa orang bilang kalau aku cari perhatian. Dan beberapa orang bilang lebih parah. Beberapa menit kemudian, aku dapat telepon dari Lukas. Aku minta maaf berkali-kali, bilang kalau aku malu banget. Dan dia bilang dia mau putus sama aku. Aku bilang aku nggak bermaksud nunjukin badanku. Dan dia bilang ini bukan karena itu. Dia nggak tahu kapan aku jadi orang yang mengoceh tentang hubungan kita demi views. Tapi dia nggak suka. Dia nggak suka diriku lagi. Dan karena itu, aku jadi single, foto badanku ada di internet, dan aku bakal kena masalah yang lebih besar lagi. Besok paginya pas sampai sekolah, semua orang memperhatikanku, berbisik tentang aku. Tiba-tiba, social anxiety-ku kembali dan makin parah. Waktu makan siang, cewek-cewek populer memanggilku. Mereka memohon supaya bisa bikin video sama aku, tapi aku tolak. Salah satu cewek, Maria, memutar matanya dan bilang kalau aku mau selamatin karirku, harusnya aku lakuin itu. Aku hela nafas dan aku bikin video pendek dengannya, cuma lip sync sebuah lagu. Rasanya palsu dan menjijikkan. Dan tanganku keringetan. Lagi. Waktu aku pulang dan lihat TikTok-nya, hatiku pecah. Di caption-nya tertulis, "Lihat siapa yang pakai baju hari ini." Aku baru sadar untuk pertama kalinya kalau cewek-cewek itu nggak suka padaku. Mereka bahkan nggak tahu aku. Mereka cuma memanfaatkanku buat views. Aku sangat frustasi. Aku live stream lagi malam itu. Orang-orang masuk dan spam di chat ngomongin aku lepas baju lagi. Aku bilang kalau itu kecelakaan dan aku nggak pernah bermaksud melakukannya. Itulah saatnya Maria masuk ke chat. Dia itu cari perhatian. Kita semua tahu, kata dia. Aku nggak tahu apa yang terjadi, tapi aku nggak kuat lagi. Aku mulai bilang kalau dia memanfaatkanku demi views dan aku nggak pernah mau ini. Dan aku biarkan emosiku mengambil alih, aku panggil dia dengan kata Bi. Besok paginya waktu masuk sekolah, aku langsung dipanggil ke ruang kepala sekolah. Aku dikeluarin karena perilaku nggak pantas. Di live streamku, logo sekolahku ada di backgroundnya, dan artinya aku mewakili sekolahku dengan nggak baik. Waktu jalan keluar, semua orang memperhatikanku, termasuk Lukas. Di rumah, aku duduk dan lihat TikTokku. Aku lihat ke TikTok pertamaku, video aku ngomongin tentang kesehatan mentalku. Dan aku baru sadar kalau aku nggak pernah berlaku kayak diriku sejak hari itu. Video joget, collab, ini bukan aku. Aku hapus semua videoku, kecuali yang pertama. Dan aku turun untuk ngomong sama ibuku. Aku cerita semuanya ke ibuku. Dan aku bilang aku perlu terapi untuk mengatasi social anxiety-ku dan kesepian yang ditimbulkan dari itu. Untungnya, ibu mengerti. Walaupun aku malu pada diriku sendiri, aku mulai menjalani terapi dan sesekali aku bikin video menceritakan tentang pengalamanku. Videonya nggak berjalan baik, tapi aku bangga aku mulai jadi diriku lagi. Beberapa bulan setelah insiden itu, aku telepon Lukas untuk minta maaf. Aku membiarkan popularitas mengambil alih dan aku kehilangan semua karena itu. Lukas bilang dia memaafkan aku. Butuh waktu untuk dia bisa melupakan itu, tapi dia mau mulai jadi teman lagi dan melihat apa yang terjadi nantinya. Gak ada ketenaran yang sebanding dengan kehilangan jati diri kamu. Dan aku bersyukur aku belajar itu sebelum ini berjalan terlalu jauh. Apakah kamu menemukan kelinci? Cowok yang tidur. Suka cerita tadi?
Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe pada channel kami karena ada video baru setiap minggunya.